sebelum ada Persib, Bandung sudah mencintai sepak bola 7. Setiap klub besar selalu punya awal. Bukan trofi. Bukan stadion megah. Bukan tribun penuh. Tetapi mimpi. Dan kalau bicara tentang Persib, ceritanya dimulai jauh sebelum nama itu dikenal seluruh Indonesia. Jauh sebelum warna biru memenuhi stadion. Jauh sebelum ribuan orang menyebut diri mereka bobotoh. Kita harus kembali ke masa ketika Bandung masih berkembang. Ketika jalan-jalan kota belum seramai sekarang. Ketika sepak bola masih menjadi sesuatu yang baru. Di masa itu, sepak bola masuk ke Hindia Belanda dan perlahan mulai dikenal masyarakat. Awalnya dimainkan di lingkungan tertentu. Tetapi seperti di banyak tempat lain, olahraga ini tumbuh cepat. Karena sepak bola punya sesuatu yang berbeda. Ia sederhana. Siapapun bisa bermain. Dan Bandung mulai jatuh cinta. Lapangan-lapangan kecil mulai dipenuhi anak-anak. Klub-klub lokal mulai bermunculan. Pertandingan mulai menarik perhatian. Dan tanpa disadari, sebuah budaya sedang lahir. Tidak ada yang tahu waktu itu, bahwa kota ini suatu hari akan melahirkan salah satu klub terbesar Indonesia. Ketika klub-klub Bandung mulai bersatu 7. Di awal perkembangannya, sepak bola Bandung belum punya satu identitas besar. Ada beberapa kelompok. Ada beberapa tim. Semuanya berjalan sendiri. Tetapi ada satu pemikiran yang mulai muncul. Kalau ingin menjadi lebih kuat, harus bersatu. Dan gagasan itu perlahan berkembang. Bukan soal siapa paling besar. Bukan soal siapa paling terkenal. Tetapi tentang membangun sesuatu yang bisa mewakili Bandung. Lalu pada tahun 1933, lahirlah nama yang nanti dikenal seluruh Indonesia. Persib Bandung. Nama itu bukan sekadar identitas klub, tetapi simbol. Simbol bahwa Bandung sekarang punya satu tim. Satu kebanggaan. Satu warna. Saat itu mungkin belum ada yang membayangkan apa yang akan terjadi puluhan tahun kemudian. Belum ada yang membayangkan stadion penuh. Belum ada yang membayangkan jutaan pendukung. Yang ada hanya keyakinan sederhana bahwa klub ini bisa tumbuh. Dan dari titik itu, cerita dimulai. Persib lahir di masa yang tidak mudah. Kalau melihat sejarah, Persib lahir di masa yang tidak mudah. Indonesia saat itu belum seperti sekarang. Banyak perubahan. Banyak tantangan. Dan sepak bola belum menjadi industri besar. Tetapi justru karena itu, ikatan antara klub dan masyarakat terasa lebih kuat. Persib tumbuh bersama kotanya. Setiap pertandingan mulai menarik perhatian. Nama Persib perlahan dikenal. Dan orang mulai merasa, ini bukan sekadar tim. Ini perwakilan Bandung. Ketika klub bertanding, yang dibawa bukan hanya pemain, tetapi harga diri kota. Perasaan itu mulai tumbuh. Dan semakin lama, semakin kuat. Persib mulai menjadi sesuatu yang lebih besar dari sepak bola. Karena klub yang besar biasanya bukan yang paling kaya, tetapi yang punya cerita. Dan Persib mulai menulis ceritanya sendiri. Warna biru yang mulai menjadi identitas 9. Ada klub yang terkenal karena trofi. Ada klub yang terkenal karena pemain. Tetapi Persib perlahan dikenal karena identitasnya. Warna biru mulai menjadi simbol. Nama Persib mulai terdengar lebih jauh.
dan hubungan dengan masyarakat mulai semakin kuat. Anak-anak mulai mengenal Persib. Orang tua mulai membawa cerita. Generasi mulai tumbuh. Dan semuanya berawal dari satu keputusan. Membangun klub yang mewakili Bandung. Tidak ada yang instan. Tidak ada yang langsung besar. Tetapi sedikit demi sedikit, fondasi itu dibangun. Dan fondasi itu nanti akan membawa Persib menjadi salah satu nama terbesar di Indonesia. Saat nama Persib mulai dikenal lebih jauh dari Bandung 7. Setiap klub besar selalu punya satu fase penting. Fase ketika mereka berhenti menjadi klub lokal dan mulai dikenal lebih luas. Untuk Persib, perjalanan itu tidak datang dalam satu musim. Tidak ada satu pertandingan yang tiba-tiba membuat semuanya berubah. Yang terjadi adalah proses panjang. Tahun demi tahun. Pertandingan demi pertandingan. Dan perlahan, nama Persib mulai keluar dari batas kota Bandung. Pada masa itu, sepak bola Indonesia mulai berkembang. Kompetisi mulai lebih teratur. Klub-klub mulai membangun identitas. Dan Persib ikut tumbuh di tengah perubahan itu. Yang membuat Persib berbeda bukan hanya permainan, tetapi bagaimana klub ini mulai punya hubungan dengan masyarakat. Karena semakin lama, orang datang bukan hanya untuk menonton. Mereka mulai merasa memiliki. Mereka mulai berkata, "Ini klub kita." Dan dari kalimat sederhana itu, lahirlah sesuatu yang jauh lebih besar. Identitas. Persib tidak dibangun dalam semalam 6. Kadang orang melihat klub besar hari ini dan lupa bahwa semuanya pernah dimulai dari nol. Persib juga begitu. Tidak langsung besar. Tidak langsung penuh. Tidak langsung menjadi pembicaraan. Ada masa ketika semuanya masih sederhana. Lapangan, pertandingan, dan orang-orang yang percaya. Tetapi justru dari situ fondasi dibangun. Persib mulai dikenal sebagai klub yang punya karakter. Klub yang membawa semangat Bandung. Klub yang tidak hanya bermain, tetapi juga mewakili sesuatu. Setiap generasi mulai menambahkan cerita. Ada pemain yang dikenang. Ada pertandingan yang diingat. Ada momen yang diwariskan. Dan sedikit demi sedikit, nama Persib makin melekat. Karena klub besar tidak tumbuh dari kemenangan saja, tetapi dari keberlanjutan. Dari kemampuan bertahan. Dan Persib mulai menunjukkan itu. Ketika stadion mulai menjadi rumah 7. Ada satu momen yang selalu penting dalam perjalanan klub. Saat orang mulai merasa stadion adalah rumah. Bagi Persib, fase itu mulai terasa. Pertandingan mulai ditunggu. Hari pertandingan mulai terasa berbeda. Orang mulai datang lebih awal. Mulai mengenal wajah yang sama. Mulai punya kebiasaan yang sama. Dan perlahan, dukungan mulai berubah. Dari penonton menjadi pendukung. Dari pendukung menjadi identitas. Setiap sorakan mulai punya arti. Setiap kemenangan mulai terasa lebih besar. Dan setiap kekalahan terasa lebih lama. Karena sekarang, Persib bukan lagi sekadar tim. Persib mulai menjadi bagian kehidupan. Ada anak kecil yang pertama kali diajak menonton. Ada orang tua yang menceritakan pertandingan lama. Ada generasi yang tumbuh bersama klub ini. Dan semuanya mulai membentuk sesuatu. Budaya. Budaya yang nanti akan menjadi salah satu ciri terbesar Persib. Dari klub kota menjadi simbol kebanggaan 7.
Ada banyak klub yang bermain sepak bola, tetapi hanya sedikit yang akhirnya menjadi simbol. Persib mulai masuk ke fase itu. Bukan karena jumlah trofi, bukan karena popularitas, tetapi karena hubungan. Hubungan yang dibangun terlalu lama dan terlalu kuat. Bandung mulai melihat Persib sebagai bagian dari dirinya. Orang mulai mengenakan warna biru dengan bangga. Nama Persib mulai muncul di banyak cerita. Dan tanpa sadar, klub ini sedang tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Karena sebelum menjadi juara, sebelum punya tribun besar, sebelum dikenal seluruh Indonesia, Persib lebih dulu menjadi rumah bagi banyak orang. Dan itu yang membuat kisah awal mereka berbeda. Saat Persib mulai menulis namanya dalam sejarah Indonesia 8, setiap klub besar punya satu fase penting. Fase ketika mereka berhenti menjadi harapan dan mulai menjadi kenyataan. Bagi Persib, masa itu datang perlahan. Tidak meledak, tidak instan, tetapi terus tumbuh. Setelah melewati masa-masa awal pembangunan identitas, Persib mulai masuk ke era yang lebih besar. Era ketika sepak bola Indonesia mulai berkembang. Kompetisi mulai menarik perhatian. Dan klub-klub mulai tidak hanya bermain untuk kota, tetapi juga untuk sejarah. Di titik ini, Persib mulai menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar klub yang ikut bertanding. Mereka ingin menjadi bagian dari cerita besar sepak bola Indonesia. Setiap musim menjadi pelajaran. Setiap pertandingan menjadi pengalaman. Dan semakin lama, nama Persib semakin sering dibicarakan. Bandung mulai percaya klub ini bisa menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan untuk pertama kalinya, mimpi mulai terlihat nyata. Persib dan lahirnya generasi yang membentuk klub 9. Klub besar tidak pernah dibangun oleh satu orang. Mereka dibangun oleh generasi. Dan Persib mulai masuk ke fase itu. Generasi datang. Generasi pergi. Tetapi semuanya meninggalkan sesuatu. Ada pemain yang dikenang karena kepemimpinan. Ada yang dikenang karena permainan. Ada yang dikenang karena semangat. Dan semuanya menyatu menjadi identitas Persib. Karena sejak awal, Persib selalu punya satu ciri. Bermain bukan hanya untuk menang, tetapi untuk membawa kebanggaan. Bandung mulai melihat pemain Persib bukan sekadar atlet, tetapi simbol. Simbol kerja keras. Simbol perjuangan. Dan hubungan itu semakin kuat. Orang mulai hafal nama pemain. Mulai datang bukan hanya melihat pertandingan, tetapi melihat siapa yang memakai warna biru. Dan dari sinilah budaya Persib mulai tumbuh lebih besar. Saat Persib mulai menjadi milik semua generasi 6, ada momen yang tidak terlihat dalam statistik. Momen ketika sebuah klub mulai diwariskan. Dan Persib mulai mengalami itu. Orang tua membawa anak. Anak tumbuh menjadi pendukung. Lalu suatu hari, mereka membawa anak mereka sendiri. Persib mulai hidup dari cerita. Cerita tentang pertandingan lama. Cerita tentang pemain hebat. Cerita tentang perjalanan jauh hanya untuk mendukung. Dan semua cerita itu mulai membentuk budaya. Karena klub besar bukan hanya tentang trofi, tetapi tentang kemampuan bertahan di hati orang. Dan Persib mulai membangun itu. Hari pertandingan mulai terasa seperti perayaan. Nama Persib mulai terdengar di mana-mana. Dan tanpa sadar,
yang awalnya hanya klub kota, mulai berubah menjadi simbol. Bukan hanya milik Bandung, tetapi milik banyak generasi. Sebelum menjadi juara, Persib lebih dulu menjadi kebanggaan enam. Banyak orang mengukur klub dari trofi. Tetapi ada hal yang lebih sulit dibangun. Rasa memiliki. Dan sebelum Persib dikenal sebagai klub juara, mereka lebih dulu menjadi kebanggaan. Karena klub ini tumbuh bersama kota, bersama cerita, bersama orang-orang yang tidak pernah berhenti percaya. Persib mulai punya identitas, punya warna, punya karakter. Dan semua itu dibangun jauh sebelum perayaan besar. Karena fondasi klub besar bukan kemenangan, tetapi kepercayaan. Dan Persib sudah membangun itu sejak lama. Dari klub kota menjadi salah satu nama terbesar Indonesia 6. Tidak semua klub yang lahir puluhan tahun lalu bisa bertahan. Tidak semua klub yang punya sejarah bisa tetap relevan. Karena waktu selalu mengubah segalanya. Pemain berubah. Kompetisi berubah. Generasi berubah. Tetapi ada klub yang berhasil melewati semuanya. Dan Persib menjadi salah satunya. Perjalanan panjang sejak awal berdiri perlahan mulai membentuk sesuatu yang lebih besar. Yang awalnya hanya mimpi beberapa orang, sekarang berubah menjadi identitas jutaan orang. Persib tidak tumbuh karena satu musim. Tidak dibangun oleh satu pemain. Tidak dibentuk oleh satu trofi, tetapi oleh waktu. Dan semakin lama, orang mulai sadar. Persib sudah bukan sekadar klub Bandung. Namanya mulai dikenal ke banyak tempat. Warna birunya mulai punya arti. Dan setiap pertandingan mulai membawa perasaan yang berbeda. Karena bagi banyak orang, Persib bukan tim yang ditonton, tetapi tim yang dirasakan. Dan itu tidak datang dalam semalam. Itu lahir dari perjalanan yang sangat panjang. Saat Persib menjadi bagian dari kehidupan Kota 6, ada klub yang besar di lapangan. Tetapi ada klub yang hidup di luar stadion. Persib perlahan masuk ke kategori itu. Bandung mulai tumbuh bersama Persib. Hari pertandingan terasa berbeda. Percakapan berubah. Jalan terasa lebih hidup. Warna biru semakin terlihat. Dan tanpa sadar, Persib mulai menjadi bagian dari rutinitas. Bukan hanya untuk orang yang datang ke stadion, tetapi juga untuk mereka yang tumbuh bersama ceritanya. Ada keluarga yang mewariskan dukungan. Ada anak kecil yang pertama kali mengenal sepak bola lewat Persib. Ada generasi yang mengenal kotanya lewat klub ini. Dan semua itu membuat hubungan semakin kuat. Karena identitas tidak dibangun lewat slogan, tetapi lewat waktu. Persib terus bertambah usia. Tetapi rasa memiliki tidak pernah benar-benar hilang. Persib dan cerita yang terus dilanjutkan 4. Yang membuat klub bertahan bukan masa lalu, tetapi kemampuan menciptakan masa depan. Dan Persib melakukan itu. Setiap generasi datang membawa cerita baru, tetapi tetap menjaga akar yang sama. Ada yang mengenal Persib dari tribun. Ada yang mengenal dari keluarga. Ada yang mengenal dari cerita lama. Tetapi semuanya bertemu di satu tempat. Rasa bangga. Karena pada akhirnya, klub bukan hanya soal sepak bola. Klub adalah tempat orang menyimpan kenangan. Dan Persib punya sangat banyak kenangan. Kenangan tentang kemenangan. Tentang perjuangan. Tentang masa sulit. Tentang harapan. Dan selama cerita itu terus diteruskan,
Persib akan terus hidup. Karena sejarah tidak berhenti ditulis. Ia terus berjalan. Penutup 4. Kalau melihat Persib hari ini, mudah berpikir semuanya memang sudah seharusnya seperti ini. Stadion penuh. Pendukung besar. Nama yang dikenal. Tetapi kenyataannya, semua dimulai dari langkah kecil. Dari orang-orang yang percaya. Dari klub yang ingin mewakili kotanya. Dari mimpi yang tidak pernah berhenti dijaga. Persib lahir bukan sebagai raksasa. Persib tumbuh menjadi raksasa. Dan itu yang membuat kisah awal mereka terasa berbeda. Karena sebelum menjadi klub besar, Persib lebih dulu menjadi rumah. Rumah bagi cerita. Rumah bagi kenangan. Rumah bagi generasi. Dan mungkin itu alasan kenapa sampai sekarang, setiap kali warna biru muncul di lapangan, selalu ada perasaan yang sulit dijelaskan. Karena bagi banyak orang, Persib bukan hanya sejarah. Persib adalah bagian dari hidup mereka.